Halo semuanya, di tangan saya ini sudah ada dua smartphone lagi yang akan kita compare kameranya. Di sini ada iPhone XR dan Vivo V20. Di tahun ini makin banyak aja yang ngincar iPhone XR ini. Ini karena harganya yang udah turun banget dan performa kameranya bisa dibilang masih sangat bersaing dengan HP-HP lain di rentang harganya. Sedangkan V20 ini adalah HP keluaran tahun lalu yang harganya juga udah turun karena baru-baru ini Vivo juga udah ngeluncurin seri V21. Dan untuk performa kameranya bisa dibilang masih sangat bagus untuk di tahun 2021 ini. Oke, seperti apa hasil kamera dari kedua HP ini? Mari kita lihat. Ya, jadi di video ini saya akan compare kamera kedua smartphone ini antara iPhone XR dan Vivo V20. Jadi seperti ini perekaman kamera depannya. Ini di resolusi 1080p di 30 fps. Teman-teman bisa menilai sendiri dari segi detail, tone warna dan ketajaman video ini, dan juga stabilisasinya. Kalau dipakai berjalan seperti ini. Tampak di iPhone XR sedikit ngezoom ya. Kalau kita membelakangi sumber cahaya, kira-kira seperti ini. Dari perekaman video kamera depan kedua HP ini secara umum terlihat cukup baik, namun keduanya memiliki skin tone yang sedikit berbeda. Di Vivo V20 skin tone objek dibuat sedikit lebih cerah, dan di iPhone XR kelihatan lebih natural, cenderung warm. Namun yang paling terlihat perbedaannya adalah sudut pandang frame video dari kedua HP ini, di mana di video iPhone XR ini kelihatan lebih ngezoom dibanding video dari Vivo V20. Selain itu, stabilisasi video kamera depan di iPhone XR ini kelihatan lebih stabil, baik di Full HD 30 fps maupun di 60 fps. Yang menjadi kelebihan dari perekaman kamera depan dari V20, di sini udah support hingga resolusi 4K di 30 fps, walau stabilisasinya gak sebaik di resolusi Full HD. Dan untuk urusan audio, keduanya sudah sangat baik dalam menangkap suara yang ada pada saat dilakukan perekaman. Hingga resolusi 4K di 30 fps, sedangkan di iPhone XR ini hanya sebatas 1080p di 60 fps bisa. Jadi mungkin agak sedikit shaky di Vivo V20. Nah, untuk perekaman kamera belakang di resolusi Full HD 30 fps, keduanya cukup identik, dynamic range keduanya cukup luas, sama-sama stabil, dan keduanya bisa menampilkan warna yang cukup natural. Walau di iPhone XR kelihatan sedikit lebih hidup warnanya, dan saya melihat ada sedikit perbedaan kontras, namun gak begitu signifikan. Dan nilai plus dari perekaman kamera belakang di iPhone XR ini karena udah bisa merekam video 4K hingga 60 fps, sedangkan di Vivo V20 masih di 4K 30 fps. Yang membuat saya kagum V20 di sini bisa mengimbangi stabilisasi video 4K-nya iPhone XR. So, video keduanya terlihat cukup stabil. Ya, ini adalah perekaman kamera belakang dari Vivo V20 dan iPhone XR. Ini resolusi yang paling tinggi, yaitu 4K di 30 fps. Ya, ini adalah perekaman kamera belakang dari Vivo V20 dan iPhone XR. Ini resolusi yang paling tinggi, yaitu 4K di 30 fps. Saat saya mengetes autofocus keduanya terlihat responsif dan gak ada masalah. Yang menjadi nilai plus dari autofocus iPhone XR ini yang terlihat lebih halus
ketika berpindah dari fokus dekat ke fokus jauh. Begitupun sebaliknya. Nah, untuk urusan foto selfie, 44 megapiksel yang ada di Vivo V20 bisa menghasilkan gambar yang detail dan cukup tajam. Ditambah adanya AI autofocus yang membuat foto selfie terlihat lebih ekspor, area gelap di wajah juga dibuat lebih cerah. Sedangkan 7 megapiksel yang ada di iPhone XR menghasilkan gambar yang cukup natural dan shadow yang lebih tinggi dibanding dengan V20. Keduanya menghasilkan hasil foto selfie yang cukup berbeda dari segi kontras dan skin tone. Ini sesuai selera aja. Menurut kalian lebih prefer ke hasil foto selfie-nya si Vivo V20 atau iPhone XR? Silahkan tuliskan pilihanmu di kolom komentar di bawah, agar saya bisa tahu mayoritas dari kalian lebih suka hasil foto selfie-nya si Vivo V20 atau iPhone XR. Di mode portrait, keduanya juga menghasilkan karakter foto yang cukup berbeda. Nilai plus untuk Vivo V20 karena mampu mendeteksi objek walau jarak kamera dengan objek cukup jauh, dan mampu meminimalisir area shadow pada objek serta meningkatkan brightness agar objek kelihatan lebih cerah. Di jarak yang sama, iPhone XR gak bisa mendeteksi dan menghasilkan foto yang bokeh. Tetapi ketika jarak kamera dari objek cukup dekat, iPhone XR bisa menghasilkan foto bokeh yang sangat rapi dan kelihatan natural. Di Vivo V20 gak bisa menghasilkan foto bokeh serapi di iPhone XR. Ketika kita zoom, masih ada beberapa bagian antara background dan tepi objek di foto V20 yang miss, yang seharusnya ikut ngeblur. Untuk hasil foto kamera utama di mode auto, kedua HP ini cukup bisa diandalkan, terutama dalam kondisi cahaya yang memadai. Keduanya memiliki dynamic range yang luas, kelihatan detail, bahkan jika di zoom beberapa kali, detailnya masih tetap dapat. Di iPhone XR warnanya lebih pekat, shadow yang ditampilkan pun cukup kuat, sedangkan gambar yang ditampilkan oleh Vivo V20 kelihatan lebih seimbang. Detail pada bagian yang gelap masih bisa ditampilkan cukup baik, dan bagian yang cukup cahaya ditampilkan dengan warna yang pas. Nah, hasil foto yang cukup baik masih bisa ditampilkan kedua HP ini di kondisi low light. Jika dirasa kurang maksimal, kita bisa mengaktifkan night mode yang ada di Vivo V20 ini untuk menghasilkan foto low light yang lebih detail dengan noise yang minim. Di kondisi ini iPhone XR sedikit tertinggal mengingat belum adanya fitur night mode di HP ini. Walau demikian, gambar yang ditampilkan di mode auto pun masih cukup baik, masih bisa menampilkan detail dan tone warna yang natural. Oke, kesimpulannya menurut saya kedua HP ini masih cukup worth it untuk dibeli di tahun 2021 ini jika melihat dari performa kamera keduanya. Hasil yang diberikan baik dari foto maupun video sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Demikian video komparasi kamera kedua smartphone ini. Silahkan like jika kalian suka dengan video seperti ini, dan dislike aja kalau kalian gak suka. Sampai jumpa di video selanjutnya.